Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Nailah dari 11 MIPA 1. Hari ini saya akan melakukan praktikum untuk menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Asam dan basa merupakan zat kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam, memerahkan lakmus biru dan menetralkan basa. Asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7. Sedangkan basa adalah suatu zat yang larutannya bersifat pahit, licin, membirukan lakmus merah, dan menetralkan asam. Basa memiliki pH lebih dari 7. Semakin besar pH suatu zat, maka semakin kuat derajat kebasaannya. Dan berikut adalah larutan yang akan diuji. Yang pertama adalah larutan tomat. Yang kedua adalah larutan soda kue. Yang ketiga adalah larutan jeruk nipis. Yang keempat adalah larutan apel. Yang kelima adalah larutan deterjen. Yang keenam adalah larutan cuka. Dan yang terakhir adalah larutan sabun. Sebagai indikator alami, saya menggunakan larutan kunyit. Larutan pertama yang akan diuji adalah larutan tomat. Larutan kedua yang akan diuji adalah larutan deterjen. Larutan ketiga yang akan diuji adalah larutan cuka. Larutan keempat yang akan diuji adalah larutan sabun. Dan berikutnya adalah larutan soda kue. Dan selanjutnya adalah larutan jeruk nipis. Dan yang terakhir adalah larutan apel. Berikut adalah larutan yang pertama yang diuji, yaitu larutan tomat. Larutan tomat berwarna orange keruh yang menandakan bersifat asam. Larutan kedua yang sudah diuji yaitu larutan deterjen. Larutan deterjen berwarna kuning kecoklatan yang menandakan bersifat basa. Larutan ketiga yang sudah diuji yaitu larutan cuka. Larutan cuka berwarna kuning muda yang menandakan bersifat asam. Larutan keempat yang sudah diuji yaitu larutan sabun. Larutan sabun berwarna kuning kecoklatan yang menandakan bersifat basa. Selanjutnya, larutan yang sudah diuji yaitu larutan soda kue. Larutan soda kue berwarna kuning muda yang menandakan bersifat asam. Berikutnya, larutan yang sudah diuji yaitu larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis berwarna kuning muda yang menandakan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah larutan apel. Larutan apel berwarna kuning pekat yang menandakan bersifat asam. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari praktikum ini, yaitu senyawa-senyawa asam basa dapat diidentifikasi secara aman dengan menggunakan indikator. Salah satunya yaitu indikator alami. Indikator alami yang digunakan dalam video ini adalah kunyit, untuk membuktikan bahwa bahan-bahan alami juga mampu dijadikan indikator asam basa. Untuk indikator kunyit akan memberikan warna kuning, muda hingga orange pada larutan asam, yakni larutan tomat, cuka, larutan soda kue, larutan jeruk nipis, dan larutan apel. Sedangkan warna coklat kehitaman dihasilkan untuk larutan yang bersifat basa, yakni larutan deterjen dan larutan sabun.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.